Namaku Retha. Usia 32 tahun, seorang perempuan pekerja keras, dan menjadi tulang punggung keluarga sejak hari pertama pernikahan. Aku bekerja sebagai manajer keuangan di perusahaan ekspor yang cukup besar. Gajiku sangat mencukupi untuk menghidupi 2 orang, aku dan suamiku, Fajar. Kami sudah menikah 5 tahun. Awalnya kupikir Fajar adalah pria penyayang yang hanya butuh sedikit waktu untuk bangkit dari kegagalan bisnisnya sebelum kami menikah. Tapi tahun demi tahun berlalu, dia tetap saja di rumah, tanpa niat bekerja. Katanya, dia masih mencari peluang yang cocok. Katanya lagi, dia sedang menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat? 5 tahun, dan tak ada satupun penghasilan dari dia. Yang lebih menyakitkan, dia bahkan tak mau membantu urusan rumah tangga. Menyapu pun enggan. Karena itulah, setahun lalu aku memutuskan untuk mempekerjakan pembantu. Namanya Sari, seorang gadis muda dari kampung, polos, setidaknya begitu kesanku di awal, dan tampaknya lincah serta cekatan. Hari-hariku padat. Berangkat pukul 7 pagi, pulang pukul 6 sore, kadang lebih. Seringkali saat sampai rumah, aku sudah terlalu lelah untuk bicara panjang lebar. Aku hanya ingin mandi, makan, lalu tidur. Sari mengurus rumah dengan cukup baik, memasak dan membersihkan, sementara Fajar tetap saja sibuk dengan gawainya, menonton film atau main game. Kadang ia terlihat berbincang dengan Sari, kuanggap wajar, mereka sama-sama di rumah. Sayang, kamu kerja keras banget, ya? Ucap Fajar suatu malam sambil menguap dan menyender di sofa. Kapan ya aku bisa kasih kamu hidup enak? Aku tersenyum kecut waktu itu. Dalam hatiku, aku ingin bilang, bukankah sekarang pun kamu hidup enak karena aku? Tapi aku tahan. Aku masih ingin menjaga keharmonisan. Aku masih ingin percaya pada pernikahan kami. Namun beberapa bulan terakhir, ada yang mengganjal. Beberapa kali aku menemukan pakaian dalam milik Sari ada di tempat yang tidak seharusnya. Kadang ada branya di lipatan selimut ruang tamu. Pernah juga kutemukan celana dalamnya di bawah bantal sofa. Saat kutanya, dia hanya tertawa gugup. Maaf, Bu. Mungkin kelupaan waktu nyuci, terus numpuk di situ. Aneh. Tapi aku masih menahan kecurigaan. Masih mencoba berpikir positif. Tapi keanehan tak berhenti di situ. Sari jadi makin sering memakai lipstik dan parfum meski katanya tidak pernah keluar rumah. Ia berdandan rapi, pakai baju ketat saat bekerja, dan selalu tersenyum genit tiap Fajar lewat. Awalnya aku pikir itu hanya perasaanku saja. Tapi saat Fajar mulai bersikap terlalu ramah pada Sari, tertawa lebar, menggoda soal masakan, kadang menyentuh pundaknya sambil memuji hasil bersih-bersihnya, hatiku mulai berdebar tak nyaman. Tapi lagi-lagi, aku diam. Sari itu rajinnya, sayang, kata Fajar di suatu malam. Kalau kamu sibuk terus begini, ya bagus ada dia. Aku hanya mengangguk. Dalam hatiku, aku mulai mengawasi mereka dalam diam. Sesekali pulang lebih awal tanpa memberi kabar, tapi belum pernah kutangkap apapun yang pasti. Tapi rasa tak percaya mulai tumbuh. Ada semacam lubang hitam yang perlahan menggerogoti kepercayaanku. Puncaknya, suatu hari, aku melihat Sari dari jendela dapur, ia sedang mengobrol dengan Fajar di taman belakang. Bukan sekadar obrolan biasa. Jarak mereka terlalu dekat, terlalu intim. Fajar menyentuh rambutnya sambil tertawa. Sari tertunduk malu, tapi tak menjauh. Waktu aku buka pintu dapur dan berpura-pura mengambil air, mereka buru-buru berpisah. Bu, udah pulang? Tanya Sari, terlihat gugup. Iya. Rapatnya dibatalin, jawabku datar. Fajar cepat-cepat masuk ke dalam rumah, pura-pura sibuk membuka laptop yang entah isinya apa. Malam itu, aku memutuskan untuk menaruh kamera kecil di beberapa sudut rumah. Aku tidak bisa terus begini. Aku perlu tahu kebenaran. Tapi aku juga tak siap untuk kehilangan. Rasanya menyakitkan membayangkan rumah yang kubangun dari kerja keras dijadikan tempat pengkhianatan. Beberapa hari kemudian, aku menemukan lagi beras Sari di bawah sofa tamu. Kali ini warnanya merah terang, dan jelas tidak mungkin tertinggal begitu saja kalau memang hanya sedang beres-beres. Aku duduk termenung lama malam itu. Kupandangi foto pernikahan kami yang tergantung di dinding ruang tengah.
Senyumku dan senyumnya dulu terlihat penuh harapan. Sekarang, hanya kepedihan yang tersisa. Aku mencintainya, atau pernah. Tapi jika ini benar, kalau dia mengkhianatiku, maka aku tak akan tinggal diam. Aku tidak akan mengemis cinta pada pria yang hanya numpang hidup dan tega menyakiti wanita yang menopang segalanya. Satu malam kemudian, saat aku pulang, rumah sepi. Sari bilang dia sudah tidur, Fajar katanya sedang nonton. Tapi entah mengapa, aku tahu mereka berbohong. Aku naik ke lantai 2, diam-diam. Menyalakan laptop kecil yang sudah terhubung ke kamera tersembunyi. Gambar pertama, ruang tamu. Kosong. Gambar kedua, dapur. Sepi. Gambar ketiga, kamar pembantu. Aku tercekat. Gambar buram tapi jelas. Ada 2 sosok di atas ranjang kecil itu. Suara desahan samar-samar masuk ke speaker. Mataku panas. Nafasku berat. Mereka, di sana. Tanpa rasa malu. Di rumahku. Di tempat aku bekerja mati-matian demi membiayai hidup mereka. Kurekam semuanya. Kuabadikan dengan waktu dan tanggal yang tepat. Aku belum akan bertindak malam itu. Aku akan menunggu saat yang paling memalukan. Aku akan hancurkan harga diri mereka seperti mereka menghancurkan kepercayaanku. Sejak melihat sendiri rekaman itu, hatiku sudah tak bisa lagi bersikap netral. Tidak ada lagi celah untuk keraguan. Fajar, suami yang selama ini kutopang hidupnya, dan Sari, pembantu yang kupercaya menjaga rumahku, ternyata berkhianat tepat di belakangku. Lebih tepatnya, di ranjang sempit di kamar belakang, yang kubiayai dengan jerih payahku setiap bulannya. Meski rekaman itu membuat perutku mual dan mataku panas karena menahan air mata, aku tetap tenang di hadapan mereka. Aku tidak mau mereka tahu kalau aku sudah mengetahui semuanya. Aku ingin mereka terlena lebih lama. Aku ingin mereka merasa paling aman, sebelum akhirnya kuhancurkan tanpa ampun. Hari-hari berikutnya kulalui dengan hati seperti bara. Rasanya ingin meneriaki wajah Fajar tiap kali dia dengan manja meminta uang bensin atau membeli barang online dengan akunku. Tapi aku tetap tersenyum. Kupasang wajah istri yang ramah, seolah tidak ada apa-apa. Sari, tolong beliin sayur ke pasar, ya. Ini uangnya, kataku suatu pagi sambil menyodorkan uang 20.000. Sari menerimanya dengan senyum manis, tapi aku tak bisa lagi melihat senyum itu tanpa ingin muntah. Tangannya menyentuh tanganku, cepat tapi cukup terasa. Dulu mungkin aku anggap biasa, tapi sekarang, semuanya menjijikkan. Apalagi saat kulihat Fajar melirik dari balik koran dan tersenyum kecil melihat interaksi kami. Mereka seperti menari di depan mataku, dengan langkah pengkhianatan yang angkuh. Dan aku menjadi penonton, tapi takkan lama lagi. Aku sudah menghubungi teman lamaku, Rina, yang bekerja di bagian hukum perusahaan. Aku ingin tahu bagaimana caranya memastikan rumah dan semua aset tetap atas namaku. Aku juga ingin tahu bagaimana cara membuat mereka tak punya celah untuk kembali. Tolong bantu aku, Rin. Aku mau usir suamiku, dan pastikan dia gak bisa ngambil sepeser pun dari hartaku, kataku di kafe tempat kami biasa bertemu. Rina menatapku penuh rasa simpati, lalu meraih tanganku. Kamu serius, Red? Serius? Aku udah lihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Rina mengangguk pelan. Kalau begitu, kita atur semuanya. Tapi kamu harus kuat, ya. Kadang, saat kita buka pintu kebenaran, yang datang bukan cuma luka tapi juga kelegaan. Kalimat itu menamparku halus. Aku sadar, mungkin selama ini aku terlalu takut kehilangan, padahal yang kutahan justru sesuatu yang merusak diriku dari dalam. Sementara itu, di rumah, Sari mulai bertingkah lebih berani. Ia sering memakai baju rumah yang terlalu pendek, kadang tanpa bra, dan selalu beralasan, panas, Bu. Fajar juga makin malas pura-pura. Pernah sekali aku melihat mereka duduk terlalu dekat di ruang tamu saat aku baru pulang kerja. Saat aku masuk, Sari langsung berdiri gugup dan Fajar bersandar pura-pura mengantuk. Baru pulang? Capek ya? Tanya Fajar sambil menguap, seolah tak terjadi apa-apa. Iya, capek banget, jawabku pendek, sambil menatap keduanya bergantian. Malam itu, kutonton ulang rekaman CCTV yang kupasang di ruang tamu. Dan benar saja. Begitu aku pergi pagi tadi,
Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mulai bersentuhan. Dimulai dari pelukan singkat, lalu Sari duduk di pangkuan Fajar, tertawa-tawa, sebelum akhirnya mereka berciuman. Di ruang tamu, tempat aku sering duduk membaca buku atau menelepon ibuku. Aku menggigit bibir, berusaha keras menahan teriakan. Tapi satu sisi dalam diriku mulai merasa kuat. Aku tahu, mereka bukan hanya sekadar selingkuh. Mereka melecehkan aku, melecehkan kerja kerasku, melecehkan rumahku. Dan saat seseorang sudah melampaui batas itu, dia tidak butuh belas kasihan. Dia butuh pelajaran. Hari-hari berikutnya, aku bermain lebih halus. Aku membelikan pakaian dalam baru untuk Sari, yang kutaruh diam-diam di kamar mandi. Satu set lingerie cantik, merah menyala, sengaja kubeli untuk memancing. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, kutemukan pakaian itu berserakan di lantai kamar tamu. Lucunya, Fajar malah menyembunyikannya di balik bantal kursi. Seolah takut ketahuan, padahal aku sudah tahu semuanya. Aku juga berpura-pura pamit kerja seperti biasa, lalu kembali diam-diam 1 jam kemudian dan mengintip dari jendela dapur. Dari celah tirai, kulihat Sari hanya memakai daster tipis dan Fajar tanpa kaos, duduk berdampingan menonton film. Tapi bukan film yang kutonton, melainkan tangan mereka yang saling mengusap seperti pasangan kekasih. Aku tahu waktunya belum tiba, tapi aku sudah menyiapkan semuanya. Aku sudah kosongkan semua uang dari rekening bersama kami. Sudah mengganti semua sandi penting. Dan yang paling penting, aku sudah siapkan koper kecilku untuk pergi sebentar dari rumah saat waktu pengusiran tiba. Aku ingin mereka merasa benar-benar ditinggalkan dalam kondisi terburuk. Sore itu, aku pulang lebih cepat dari biasa. Tak kuberi kabar. Dan seperti dugaanku, pintu rumah terkunci dari dalam, tapi terdengar suara tawa dari arah belakang. Aku berjalan pelan, memutar lewat samping, dan mengintip lewat jendela kamar pembantu. Apa yang kulihat menghentikan nafasku sejenak. Fajar dan Sari, di atas ranjang sempit itu, tanpa sehelai benang pun di tubuh mereka. Mereka tidak sedang tidur atau sekadar berbaring. Mereka sedang menyatu, di tempat paling hina dalam rumahku. Dalam kamarku. Dalam kehidupanku. Aku menutup mulut dengan tangan. Bukan karena shock, tapi karena menahan tawa sinis. Bagus, gumamku lirih. Ini saatnya. Kupukul pintu kamar keras-keras. Terdengar suara panik dari dalam. Suara benda jatuh. Suara langkah tergesa-gesa. Kubuka pintu dengan kunci cadangan yang kupunya. Dan di sanalah mereka, terbungkus selimut seadanya, wajah pucat pasi. Mataku menatap tajam, tanpa sedikit pun rasa iba. Kalian pikir aku bodoh? Kalian pikir aku buta dan tuli? Suaraku meninggi. Kalian pikir rumah ini milik kalian? Di rumah yang kubiayai, tempat aku kerja siang malam untuk kalian tinggal nyaman. Retha, ini semua salah paham. Fajar mencoba berdiri, tapi selimutnya jatuh. Ia buru-buru menariknya lagi. Salah paham? Teriakku sambil menunjuk ke arah kamera kecil di pojok ruangan. Lihat itu. Semua rekamanmu ada padaku. Kalian pikir aku nggak tahu? Sari mulai menangis. Maaf, Bu. Aku cuma pelacur kampung yang numpang hidup di rumah orang dan tega mengkhianati majikannya. Potongku dingin. Kutatap mereka satu persatu, lalu aku buka lemari kecil dan mengambil semua pakaian mereka. Kubawa keluar kamar, menuju halaman depan, lalu kulemparkan ke dalam tong sampah. Kalian mau keluar dari rumahku? Keluar sekarang. Tanpa pakaian, tanpa harta, tanpa harga diri. Fajar berdiri gemetar. Tunggu, Retha, jangan begini. Sudah cukup, Fajar. Cukup. Kamu bukan suami. Kamu parasit. Dan kamu, ujarku ke arah Sari, kamu bukan pembantu. Kamu ular berbisa. Kalian cocok jadi sepasang bangkai. Aku lemparkan selimut ke lantai. Keluar. Telanjang pun biar sekampung lihat. Biar tahu siapa kalian sebenarnya. Dengan tubuh gemetar, mereka keluar. Wajah tertunduk, tubuh diselubungi seadanya. Tetangga mulai keluar dari rumah, menatap dengan tatapan bingung dan penasaran. Sebagian mulai berbisik-bisik. Aku hanya berdiri di depan pintu, memeluk diriku sendiri. Aku menang.
Tapi ini baru permulaan, malam itu udara dingin menyusup hingga ke tulang, tapi bukan hanya hawa malam yang menusuk. Tatapan sinis para tetangga lebih menyakitkan dari angin malam yang berembus. Fajar dan Sari berjalan terseok keluar dari gerbang rumahku, hanya diselimuti kain seadanya. Tanpa baju, tanpa celana, tanpa harga diri. Di hadapan warga kompleks perumahan yang selama ini mengenal mereka sebagai suami Redha dan pembantu setia rumah tangga yang rapi, kini mereka menjadi tontonan yang menjijikkan. Beberapa tetangga mulai berbisik, sebagian tak segan mengumpat pelan. Waduh, kok bisa sampai begitu ya? Telanjang begitu. Astaga, Mereka selingkuh. Aku berdiri di depan pintu rumah dengan tangan terlipat di dada. Wajahku dingin tanpa ekspresi. Hatiku bergemuruh tapi bukan karena menyesal. Justru sebaliknya. untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, aku merasa memegang kendali penuh atas hidupku sendiri. Redha, Kamu tega banget. Kita bisa bicarain ini baik-baik, teriak Fajar dari luar pagar. aku tersenyum dingin. Baik-baik? Kau tidur dengan pembantu di kamar belakang rumahku, dan kau ingin aku bicara baik-baik. Fajar hanya terdiam, matanya menunduk penuh rasa malu. Sari menangis sesenggukan di sampingnya, kedinginan dan memeluk tubuhnya sendiri dengan kain tipis yang tak mampu menutupi auratnya sepenuhnya. Tanpa basa-basi, aku menutup pintu perlahan. Bunyi klik saat pintu terkunci terasa seperti titik akhir bagi keduanya. Malam itu aku tidur sangat nyenyak. Tak ada lagi suara tawa Fajar yang memuakan, tak ada lagi aroma parfum murahan Sari yang menyusup dari dapur ke ruang tengah. Hanya sunyi, dan kedamaian yang selama ini hilang. Pagi harinya aku bangun lebih segar. Aku membuat kopi sendiri, membuka tirai, lalu duduk di ruang tamu. Tempat yang selama ini jadi sarang pengkhianatan, kini kembali menjadi milikku seutuhnya. Rasanya seperti membersihkan rumah dari kutukan yang selama ini tak kasat mata. Sekitar jam 7 pagi, aku mendengar suara ribut di luar. Aku intip dari balik jendela. Fajar dan Sari masih duduk di trotoar depan rumah, wajah mereka lusuh dan tampak tidak tidur semalaman. Mereka mencoba meminta belas kasih dari beberapa tetangga, tapi tak ada yang benar-benar menyambut. Bahkan Bu Erna, tetangga sebelah yang biasanya ramah, menutup pintu pagar saat Fajar mendekat. Aku membuka pintu depan perlahan dan menatap mereka dari tangga teras. Kalian masih di sini? Tanyaku datar. Redha, tolong, kasih kami waktu. Aku gak punya tempat, ucap Fajar dengan suara parau. Kamu pikir aku peduli? Sudah kuberi 5 tahun waktumu untuk memperbaiki diri. 5 tahun kamu cuma jadi beban. Dan sekarang, kamu minta waktu? Aku menggeleng pelan. Kamu buang waktu itu untuk tidur dengan pembantu. Sari mulai menangis keras. Bu, saya minta maaf. Saya Vila. Maaf tidak bisa menghapus semua jijik yang aku rasakan, ucapku pelan. Ambil pelajaran, Sari. Dunia ini tidak memihak perempuan murahan. Kamu pikir kamu bisa hidup lebih enak dengan menggoda suami orang? Sekarang lihat dirimu. Bahkan baju pun kamu gak punya. Wajah Sari merah padam, mungkin karena malu atau marah. Tapi ia tak bisa melawan. Ia bukan siapa-siapa di sini. Ia hanya seorang pengkhianat yang kini menjadi gelandangan. Fajar mencoba bangkit dan mendekat. Redha, kita dulu pernah saling cinta. Apa kamu lupa semua itu? Aku tersenyum sinis. Aku gak lupa. Justru karena aku ingat, aku marah. Aku ingat semua kerja kerasku, semua pengorbananku, semua pengabaian yang kulakukan demi kamu. Dan kamu balas semuanya dengan tidur dengan pembantu yang kubayar. Wajah Fajar memucat. Ia mundur pelan dan kembali duduk di samping Sari. Sekarang aku kasih kalian waktu 5 menit. Setelah itu, aku akan panggil satpam untuk mengusir kalian dari kompleks ini. Pilihan ada di tangan kalian. Tak perlu menunggu lama. Dengan terhuyung, Fajar dan Sari berdiri, menutupi tubuh mereka semampunya, lalu pergi menyusuri jalan kompleks. Beberapa warga melihat dari balik jendela. Beberapa tertawa kecil, lainnya geleng-geleng kepala. Reputasi mereka hancur tak bersisa. Beberapa hari setelah insiden itu, aku mulai membenahi hidupku sepenuhnya. Kutata ulang rumah, mengganti spray dan sarung bantal,
menyiram seluruh lantai kamar pembantu dengan karbol, bahkan mengganti tirai di ruang tamu. Rina datang berkunjung sambil membawa dokumen dari notaris. Ini surat revisi kepemilikan. Sekarang semuanya atas namamu pribadi. Gak akan ada celah buat Fajar ambil hak, katanya sambil menyerahkan map coklat padaku. Aku mengangguk penuh terima kasih. Terima kasih, Rin. Kamu gak tahu betapa lega dan bebas rasanya sekarang. Redha, kamu kuat banget, ucap Rina. Aku tersenyum. Aku gak tahu apa ini kekuatan atau kemarahan, tapi yang jelas aku capek jadi korban. Kami tertawa kecil. Tak ada lagi kesedihan. Hanya sisa-sisa luka yang pelan-pelan sembuh. Seminggu kemudian, aku iseng membuka media sosial. Salah satu tetangga rupanya mengunggah cerita tentang insiden pengusiran Fajar dan Sari di forum komunitas warga. Komentar-komentar pun bermunculan. Salut sama Bu Redha. Memalukan banget itu suami, udah ditopang istri, malah main belakang. Semoga jadi pelajaran buat kita semua, jangan pernah menyia-nyiakan pasangan yang tulus. Rasanya lucu. 5 tahun aku hidup dengan air mata yang kutelan sendiri, dan hanya butuh 1 malam untuk membalikkan semuanya. Kadang dunia memang aneh, tapi aku tak lagi ingin memikirkannya. Fajar dan Sari adalah masa lalu. Aku bahkan tidak tahu di mana mereka tinggal sekarang. Kata Satpam, mereka sempat terlihat tidur di emperan ruko dekat pasar. Lalu menghilang entah kemana. Mungkin kembali ke kampung, mungkin terlunta-lunta. Aku tak peduli. Karena yang penting sekarang adalah aku. Aku yang kembali hidup, bernapas, dan berdiri dengan kepala tegak. Suatu malam, aku duduk di balkon lantai 2 sambil meminum teh hangat. Aku menatap langit yang cerah, jauh dari kebisingan masa lalu. Rumah ini kini sunyi, tapi nyaman. Kesepian tak lagi terasa menakutkan, justru menjadi ruang untuk sembuh. Ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Redha, ini aku. Fajar. Maaf, aku tahu aku salah. Aku cuma minta kamu doakan aku nggak punya siapa-siapa lagi. Sari ninggalin aku. Aku sakit. Mungkin ini balasan buatku. Tapi aku cuma ingin minta maaf. Itu saja. Aku menatap pesan itu lama. Jemariku bergetar. Bukan karena ingin membalas, tapi karena perasaanku hampa. Tidak ada amarah. Tidak ada simpati. Hanya kosong. Fajar telah menjadi masa lalu yang tak layak diingat. Aku menghapus pesan itu. Kutelan napas dalam-dalam. Lalu kubisikkan pada diriku sendiri, selamat datang kembali, Redha. Beberapa hari setelah pengusiran itu, rumahku menjadi pusat perhatian. Banyak tetangga yang pura-pura mampir hanya untuk berbasa-basi, padahal jelas ingin menggali lebih banyak cerita. Aku tak meladeni semua dengan detail. Cukup kutegaskan bahwa suamiku berselingkuh dengan pembantu, dan keduanya telah kuusir. Selebihnya, biarlah mulut-mulut mereka menyebarkan kebenaran sesuai versi masing-masing. Yang penting, aku tetap tegak berdiri. Aku pikir setelah itu hidupku akan kembali tenang. Tapi ternyata kabar tentang Fajar dan Sari menyebar lebih cepat dari yang kukira. Suatu siang, Rina kembali menemuiku di kantor. Ia membawa sebuah kabar yang mengejutkan sekaligus menghibur. Red, kamu tahu nggak? Ternyata Fajar dan Sari sekarang jadi gelandangan beneran. Aku dapat kabar dari temanku yang kerja di dinas sosial. Mereka ditemukan tidur di bawah jembatan flyover dekat terminal. Aku membelalak. Serius? Rina mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto. Di foto itu tampak Sari duduk memeluk lutut dengan wajah kusut, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya penuh debu. Di sebelahnya, Fajar terbaring dengan tatapan kosong, seperti orang yang kehilangan semangat hidup. Pakaian mereka lusuh, kulit mereka tampak kotor dan terbakar matahari. Katanya mereka nolak dibawa ke penampungan. Fajar malu. Dia takut ketemu orang yang kenal, kata Rina sambil menyimpan ponsel. Aku terdiam. Antara kasihan dan lega. Red, kamu nggak apa-apa? Tanya Rina pelan. Aku mengangguk, lalu tersenyum pahit. Aku nggak tahu harus kasihan atau justru puas. Kalau aku sih puas, canda Rina, membuatku tertawa tipis. Hari-hari berlalu, dan aku benar-benar mulai merasakan hidup yang baru.
Tanpa Fajar, tanpa drama, tanpa pengkhianatan. Aku mulai merapikan keuangan pribadi, menyisihkan untuk investasi dan tabungan jangka panjang. Bahkan aku sempat pergi liburan ke Bali selama beberapa hari, hanya untuk memanjakan diri sendiri. Menyewa villa kecil, menikmati pantai, dan duduk sendirian di pinggir kolam renang sambil membaca novel yang selama ini tak sempat kusentuh. Di sela-sela itu, aku sering berpikir, kenapa dulu aku bertahan begitu lama pada hubungan yang jelas-jelas merusak? Jawabannya sederhana, aku takut sendirian. Sekarang aku tahu, kesendirian bukan musuh. Justru, itu teman terbaik bagi mereka yang sedang menyembuhkan diri. Suatu malam, sepulang dari kantor, aku menerima telepon dari Satpam Kompleks. "Halo, Bu Retha. Maaf mengganggu. Ada seseorang yang maksa masuk kompleks, ngaku mantan suami ibu." Aku langsung mengerutkan kening. "Fajar?" "Iya, Bu. Badannya kotor, jalannya pincang. Kami tahan di pos Satpam." Aku terdiam sejenak. Entah kenapa, rasa kasihan yang sempat menguar langsung padam saat mendengar namanya. "Bilang saja saya tidak mau bertemu. Suruh dia pergi. Kalau perlu, hubungi polisi." "Siap, Bu." Aku menutup telepon itu dengan hati yang mantap. Aku tidak akan membuka pintu pada orang yang pernah menghancurkan kepercayaanku. Sekalipun dia datang dalam keadaan menyedihkan. Hidup adalah tentang pilihan, dan Fajar telah memilih jalannya sendiri, jalan pengkhianatan. Beberapa hari kemudian, aku kembali menerima kabar dari Rina. Kali ini lebih mengejutkan. "Red, Fajar masuk rumah sakit, dirawat di bangsal kelas 3. Sari kabur ninggalin dia. Katanya dia sakit paru-paru karena terlalu lama tidur di tempat kotor." Aku hanya diam. Tak ada keinginan untuk menengok, apalagi membantu. "Dia minta kamu datang." Aku tertawa sinis. "Minta aku datang? Setelah semua yang dia lakukan?" "Ya, dia bilang mau minta maaf, mungkin itu yang terakhir." Aku termenung. Dalam hati, ada sedikit getaran. Bukan cinta, tapi luka lama yang belum benar-benar sembuh. Aku tahu, aku tak perlu datang. Tapi aku juga tahu, jika tak kuselesaikan luka ini dengan penutup yang layak, mungkin hatiku akan tetap terbebani. Akhirnya, kuputuskan untuk pergi ke rumah sakit. Bukan karena ingin memaafkan, tapi untuk melihat langsung kehancuran yang dia sebabkan sendiri. Ruangan itu pengap dan sempit. Bau obat-obatan dan keringat bercampur jadi satu. Di sudut ruangan, di atas ranjang dengan selimut usang, terbaringlah Fajar. Tubuhnya kurus kering, pipinya cekung, dan matanya tampak sayu. Saat melihatku masuk, ia terisak pelan. Tangannya yang lemah bergetar saat mencoba menyentuhku. "Retha, terima kasih udah datang." Aku berdiri di sisi ranjangnya, tak menyentuh apapun. "Kamu sakit?" tanyaku dingin. Dia mengangguk. "Aku salah, aku sangat salah." Aku menarik napas panjang. "Aku tahu. Tapi kamu baru tahu saat semua terlambat, Fajar." Air matanya menetes. "Sari ninggalin aku, dia kabur pas tahu aku sakit. Uang kami habis. Nggak ada yang nolong." Aku menatap langit-langit sebentar sebelum berkata pelan, "Aku kerja keras tiap hari dulu, pulang dengan tubuh lelah, tapi kamu sibuk tidur dengan perempuan yang kubayar untuk bantu kita. Kamu pikir aku nggak terluka? Tapi aku nggak mati. Aku bangkit. Dan kamu juga harus bangkit kalau masih ada niat." "Retha, aku cuma mau bilang, aku menyesal." Aku menunduk, lalu berkata tegas, "Penyesalanmu nggak mengubah apapun. Tapi mungkin bisa menyelamatkan sisa hidupmu." Aku berjalan keluar, lalu berhenti sejenak di ambang pintu. "Oh ya, satu hal lagi, Fajar, terima kasih. Karena kamu selingkuh, aku jadi tahu betapa berharganya diriku tanpa kamu." Sore itu aku pulang dengan langkah lebih ringan. Tidak ada tangis, tidak ada dendam. Aku sudah menyelesaikan semua yang perlu kuselesaikan. Karma sudah bekerja, dan hidupku mulai kembali pada jalur yang seharusnya. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar Fajar meninggalkan rumah sakit tanpa jejak. Ada yang bilang dia pergi ke kampung halamannya. Ada juga yang bilang ia kini jadi pengemis di terminal. Aku tidak peduli.
Hidupnya bukan tanggung jawabku lagi. Sedangkan Sari, kabarnya sempat mencoba bekerja sebagai pembantu di rumah orang lain, tapi reputasinya telah tersebar. Beberapa ibu rumah tangga yang mengenalku memperingatkan majikan barunya. Tak sampai seminggu, dia dipecat, lalu menghilang. Mereka mendapatkan balasan. Tidak dariku, tapi dari semesta yang adil. Hari ini, aku duduk di ruang tamu dengan suasana yang sepenuhnya milikku. Sofa baru sudah kuganti. Tirai sudah diganti. Bahkan aroma rumah ini tak lagi sama. Tak ada lagi bekas mereka di sini. Aku mengangkat cangkir teh dan tersenyum kecil. Untuk hidup baru, gumamku. Untuk semua istri yang dikhianati, untuk semua perempuan yang pernah merasa tidak cukup, bangkitlah. Karena kita bukan wanita lemah. Kita hanya terlalu lama menahan luka. Tapi saat luka itu sembuh, dunia akan tahu. Kita lebih kuat dari siapapun yang pernah menyakiti kita. Sudah hampir 2 bulan sejak malam memalukan itu terjadi. 2 bulan sejak aku menutup pintu rumah, menutup pintu hati, dan menutup masa lalu yang menyakitkan. Hari-hariku kini berjalan tenang, damai, dan, yang terpenting, bebas. Tidak ada lagi teriakan Fajar yang minta dibelikan ini itu, tidak ada lagi jejak-jejak Sari di sudut-sudut rumah. Tidak ada lagi keraguan tiap aku berangkat kerja, takut ada yang terjadi di belakang punggungku. Yang tersisa sekarang hanya aku, dan diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, itu cukup. Setiap pagi, aku bangun dengan semangat yang berbeda. Aku menyeduh kopi sendiri, memandangi taman kecil di belakang rumah, lalu menyalakan musik instrumental yang menenangkan sebelum berangkat kerja. Rumah ini bukan lagi tempat yang menyesakkan dada, rumah ini adalah benteng. Tempatku memulihkan diri. Tempatku menata ulang hidup yang dulu hampir runtuh karena orang-orang yang tak tahu diri. Di kantor, kinerjaku semakin membaik. Atasan bahkan menawariku promosi untuk memimpin cabang di kota lain. Tawaran yang menggiurkan, tapi aku masih ingin menetap. Setidaknya sampai benar-benar merasa semua sudah tuntas. Aku juga mulai lebih terbuka pada teman-teman lama. Mereka yang dulu sempat kutolak karena aku terlalu sibuk mempertahankan pernikahan yang sebenarnya sudah layak ditinggalkan. Suatu sore, aku duduk bersama Laila, sahabat kuliah yang lama tak kutemui, di sebuah kafe kecil di tengah kota. Aku nggak nyangka kamu bisa sekuat ini, Red, katanya sambil mengaduk cappuccino-nya. Dulu kamu sabar banget sama Fajar. Kami semua sempat mikir kamu buta cinta. Aku tertawa kecil. Mungkin aku memang buta. Tapi sekarang mataku sudah melek, sangat lebar. Kamu bahagia sekarang? Aku mengangguk mantap. Bahagia itu bukan karena ada pasangan, Lai. Bahagia itu saat kita merasa cukup dengan diri sendiri. Dan aku, akhirnya sampai ke tahap itu. Laila menggenggam tanganku pelan. Kamu inspirasi buat banyak perempuan, tahu nggak? Aku hanya tersenyum. Aku tak butuh pengakuan. Tapi aku tahu, ada banyak perempuan di luar sana yang terjebak dalam hubungan beracun, yang merasa tak bisa hidup tanpa pasangannya, padahal mereka sebenarnya jauh lebih berharga dari yang mereka kira. Tapi hidup memang tak pernah benar-benar sepi dari kejutan. Suatu siang, saat aku selesai makan siang dan kembali ke kantor, seorang satpam memanggilku. Bu Retha, ada tamu wanita mencari ibu. Ngaku teman lama. Aku mengernyitkan dahi. Namanya siapa? Dia bilang, Sari. Darahku langsung naik ke kepala. Jantungku berdegup lebih kencang. Nama itu sudah lama tak kusebut. Dan sekarang, dia datang ke kantorku. Aku menarik napas dalam-dalam. Suruh dia tunggu di taman belakang. Aku temui sebentar. Dengan langkah tegas dan kepala tegak, aku keluar menuju taman kecil belakang kantor. Dan di sanalah dia, Sari, duduk di bangku semen, mengenakan pakaian lusuh, wajahnya tirus dan kusam, matanya sayu. Tubuhnya lebih kurus, jauh dari sosok pembantu centil yang dulu berseliweran di rumahku. Saat melihatku datang, ia langsung berdiri dan membungkuk. Bu, maaf saya datang tiba-tiba. Aku hanya menatapnya tanpa ekspresi. Kau kesini untuk apa? Saya mau minta maaf, Bu. Tulus dari hati saya. Aku tetap berdiri, menjaga jarak. Kau sudah minta maaf waktu ku tendang keluar dari rumahku.
Apa belum cukup? Sari terisak pelan. Saya sekarang nggak punya siapa-siapa, Bu. Saya nggak punya tempat tinggal. Fajar ninggalin saya, bawa uang sisa kami. Dia bilang saya cuma beban. Saya sadar, saya cuma alat buat dia selama ini. Dan sekarang saya nggak tahu harus kemana. Aku tetap diam. Hanya menatapnya. Dalam hati, ada rasa puas yang tak terucap. Tapi juga ada rasa iba, walau samar. Saya nggak minta dikasihani. Saya cuma mau bilang, Ibu orang baik. Saya hancurkan kepercayaan itu. Tapi ibu masih bisa berdiri. Sementara saya Jatuh, dan mungkin nggak bisa bangkit lagi. Air matanya mengalir, tapi aku tahu itu bukan air mata untukku. Itu air mata untuk hidupnya yang sekarang porak-poranda. Aku menatap langit sebentar, lalu berkata pelan, Sari, hidup ini memang keras. Tapi karma itu nyata. Yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Kamu menanam pengkhianatan, kamu menuai kehancuran. Sekarang jalanmu masih panjang. Tapi kamu harus tahu, aku tidak akan pernah membuka pintu itu lagi. Sari mengangguk lemah. Saya mengerti, Bu. Aku berjalan pelan meninggalkannya. Tak kutengok lagi ke belakang. Aku tahu, kisah kami sudah selesai. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk benar-benar mulai dari nol. Aku menjual rumah lama dan membeli rumah baru di daerah yang lebih tenang, lebih jauh dari ingatan masa lalu. Rumah minimalis dengan taman kecil dan dinding berwarna hangat. Suasana yang sepenuhnya baru. Di rumah itu, aku mulai hidup yang baru. Aku memelihara kucing, mulai melukis sebagai hobi, bahkan mengikuti kelas yoga setiap akhir pekan. Aku menikmati setiap detik keheningan yang dulunya kutakuti. Sekarang, keheningan adalah temanku. Aku tak lagi merasa sepi. Justru, aku merasa utuh. Beberapa orang mulai memperkenalkan pria baru padaku. Beberapa teman, bahkan keluargaku, sempat mendorongku untuk membuka hati lagi. Tapi aku belum siap. Bukan karena trauma, tapi karena untuk pertama kalinya, aku sedang benar-benar mencintai diriku sendiri. Dan itu adalah hubungan paling indah yang pernah kumiliki. Suatu malam, aku membuka jurnal lamaku. Di dalamnya, tertulis berbagai keluh kesah saat masih bersama Fajar. Betapa aku sering menangis diam-diam di kamar mandi. Betapa aku pernah tidur dengan perut kosong karena terlalu lelah, sementara Fajar memesan makanan online dengan uangku. Betapa aku mencoba tersenyum di depan orang tua dan mertua, menyembunyikan semua luka agar terlihat baik-baik saja. Kubaca lembar demi lembar. Di akhir halaman terakhir, kutulis kalimat baru. Aku tidak menyesal telah mencintaimu, tapi aku bangga karena akhirnya memilih diriku sendiri. Dan aku menutup jurnal itu dengan senyum. Malam itu aku tidur nyenyak. Dan dalam mimpi, aku melihat diriku berjalan di jalanan panjang yang dulu gelap. Tapi sekarang jalan itu penuh cahaya. Tak ada bayangan Fajar, tak ada sosok Sari. Hanya aku, melangkah sendirian, tapi tak pernah merasa sendiri. Setahun telah berlalu sejak malam itu. Malam ketika aku mengusir Fajar dan Sari tanpa memberi mereka kesempatan memakai pakaian dan menyeret mereka keluar dari hidupku selamanya. Setahun sejak aku memutuskan untuk menjadi perempuan yang tidak lagi tunduk, tidak lagi memohon cinta dari orang yang tidak tahu cara menghargainya. Dan hari ini, aku menatap diriku di cermin panjang di kamar baruku. Perempuan yang kulihat di sana bukan lagi sosok Retha yang dulu. Ia berdiri tegak, dengan sorot mata yang tenang namun tajam. Rambutnya tergerai, wajahnya segar. Tak ada lagi lingkaran hitam di bawah mata. Tak ada lagi senyum yang dipaksakan. Hari ini aku diundang menjadi pembicara dalam sebuah seminar bertajuk Perempuan dan Keberanian Menentukan Arah Hidup. Sebuah undangan yang tak kusangka datang dari komunitas wanita profesional, setelah mereka membaca tulisan kecilku yang viral di media sosial, kisah pengusiran Fajar dan Sari yang ditulis ulang oleh seorang penulis anonim. Kupakai blazer putih dan rok hitam sederhana. Kupulas sedikit lipstik merah bata. Hari ini, aku akan berdiri di depan ratusan perempuan, bukan sebagai korban, tapi sebagai sosok yang mampu bertahan dan bangkit. Saat berdiri di atas panggung dan mikrofon disodorkan padaku, aku sempat menarik napas dalam. Aku melihat ke arah audiens.
Beberapa ibu muda, perempuan karir, janda, bahkan mahasiswi, semua menatapku dengan mata penuh harap. Lalu aku berkata, Setahun yang lalu, saya adalah seorang istri yang bekerja dari pagi hingga malam. Saya menghidupi suami yang tak bekerja dan menggaji pembantu untuk menjaga rumah. Tapi di balik semua itu, saya dikhianati. Suami saya berselingkuh dengan pembantu saya. Di rumah saya sendiri. Di ranjang yang saya beli. Di ruang tamu yang saya bersihkan. Seisi ruangan terdiam. Aku lanjut. Saya marah. Saya hancur. Tapi saya tidak membiarkan amarah itu membuat saya terpuruk. Saya menjadikannya bahan bakar untuk berdiri. Saya keluarkan mereka dari hidup saya. Tanpa baju, tanpa belas kasihan. Karena mereka memang tidak pantas dikasihani. Dan dari hari itulah, saya hidup bukan untuk mempertahankan hubungan yang menyakiti saya, tapi untuk membangun hubungan yang paling penting, hubungan dengan diri saya sendiri. Tepuk tangan bergema. Aku bahkan melihat beberapa wanita meneteskan air mata. Aku tersenyum tipis. Aku tahu, sebagian dari mereka mungkin sedang menjalani kisah seperti yang pernah kualami. Dan jika kehadiranku hari ini bisa membuat mereka merasa tidak sendirian, maka semua luka yang pernah kutanggung tidak sia-sia. Sepulang dari seminar, aku mampir ke toko bunga. Aku membeli seikat bunga matahari, favoritku sejak dulu. Tapi kali ini bukan untuk menghias ruang tamu. Kali ini, aku ingin meletakkannya di tempat yang sudah lama tak kudatangi, makam ibuku. Ibu meninggal saat aku masih awal menikah. Ia tak pernah benar-benar mengenal sosok Fajar. Tapi aku tahu, kalau ibu masih hidup dan tahu apa yang terjadi, ia akan berdiri membelaku. Maka hari ini, aku datang, membawa kabar bahwa putrinya telah melewati badai dan tetap berdiri tegak. Bu, gumamku pelan di hadapan nisan yang sederhana, aku sudah tak menangis lagi, Bu. Aku sudah tidak marah. Sekarang aku hidup untukku, bukan untuk siapapun yang mempermainkanku. Air mataku menetes. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Karena aku tahu, luka itu tak lagi membelenggu. Ia telah menjadi bagian dari prosesku menjadi lebih kuat. Beberapa hari setelah seminar itu, aku menerima banyak pesan masuk. Dari orang-orang yang tak kukenal. Rata-rata dari perempuan. Ada yang bilang, kisah ibu memberi saya keberanian untuk meninggalkan suami yang KDRT. Ada yang berkata, saya juga pernah dikhianati, tapi saya malu untuk bicara. Sekarang saya tahu, saya tidak sendiri. Pesan-pesan itu membuatku sadar, kisahku bukan hanya milikku. Tapi milik banyak perempuan yang selama ini diam dan memendam luka sendiri. Aku mulai menulis. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk mereka. Kuceritakan perjalanan Retha, dari istri yang sabar hingga perempuan yang kuat. Dan tulisanku mulai dilirik media online. Beberapa majalah bahkan menawariku untuk menjadi kolumnis tetap. Hidupku berubah arah. Dan semua itu dimulai dari keberanian untuk mengatakan, cukup. Suatu pagi, aku sedang menyiram bunga di halaman ketika satpam kompleks lama menelepon. Dia mengatakan bahwa Fajar datang ke sana beberapa hari lalu. Bukan untuk mencariku, tapi untuk meminta maaf ke warga yang sempat melihatnya diusir dalam keadaan memalukan. Dia terlihat berbeda, Bu. Kurus, sopan, dan seperti orang yang menyesal banget. Katanya dia kerja di bengkel sekarang, tinggal di rumah kontrakan kecil. Aku tak tahu harus merasa apa. Tapi kali ini, aku tak tertarik untuk menyelidiki lebih jauh. Aku sudah terlalu jauh melangkah untuk melihat ke belakang. Fajar adalah masa lalu yang tak lagi relevan. Dan Sari, kata salah satu teman lama yang bekerja di panti sosial, dia akhirnya diterima menjadi petugas kebersihan. Bukan pembantu lagi. Gajinya kecil, tapi katanya ia berubah, menjadi lebih tertutup, lebih pendiam. Ia tak lagi percaya pada laki-laki. Aku hanya berharap ia benar-benar belajar dari semua itu. Bukan untukku, tapi untuk dirinya sendiri. Hari-hari terus berjalan. Aku terus menulis, membangun komunitas kecil yang mendukung perempuan untuk berani mengambil keputusan besar dalam hidup. Aku menyelenggarakan kelas daring gratis, mengundang psikolog, dan membuka ruang aman untuk bercerita. Satu malam, setelah selesai sesi sharing, aku duduk di balkon,
menatap langit malam yang berbintang. Dengan secangkir teh hangat di tangan, aku mengingat kembali semua rasa sakit itu. Tapi kali ini, tak ada lagi luka yang menyesakkan. Hanya kenangan yang telah berubah jadi kekuatan. Karena dalam hidup ini, terkadang kita harus kehilangan dulu untuk tahu betapa berharganya diri kita sendiri. Aku tersenyum, lalu menulis kalimat terakhir untuk jurnal baruku. Dulu aku bertahan karena aku takut sendirian. Sekarang aku memilih sendiri, karena aku tahu, aku cukup.